Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham brand yang sudah resmi keluar dari Full Call Auction atau FCA. Dan kita lihat IHSG pada hari ini dan juga saham-saham big caps lainnya itu mulai naik lagi. Apakah ini benar-benar akhir dari fase downtrend IHSG dan juga saham big caps? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelum lanjut, disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Yang pertama kita akan awali ya dengan pemberitaan di mana Barito Renewables Energy atau BREN akhirnya keluar dari pemantauan khusus dan full call auction. Ini dipublikasikan oleh Bursa Efek di Kamis malam tanggal 20 Juni 2024 kemarin, sedangkan hari ini hari Jumat ya tanggal 21 Juni 2024 IHSG mulai naik lagi. Nah, jadi gini guys, sebenarnya ini bukan cocok logi ya guys ya. Ini adalah realita di mana brand itu sejak IPO harga sahamnya terus mengalami kenaikan sehingga memiliki ya market capital yang juga sangat besar. Bahkan sempat mengalahkan BBCA sebagai market cap nomor 1 di IHSG. Nah, kalau misalkan brandnya turun, ya otomatis ya IHSG pun akan kelebihan bobot gitu ya, karena bobot dari brand ini kan cukup besar ya, market cap-nya juga besar, sehingga ketika brand turun ini juga akan berkorelasi terhadap turunnya IHSG gitu guys ya. Nah, ini sebenarnya hanya satu dari sekian banyak faktor kenapa IHSG itu turun. Faktor yang paling besar ya yang menyebabkan IHSG turun adalah kaburnya asing, kaburnya investor asing dari Indonesia, baik itu dari saham, dari IHSG, dan investor asing juga kabur menjual obligasi negara atau surat berharga negara gitu guys ya. Dan itu sempat kita bahas juga di beberapa video yang sempat kita bahas gitu guys ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi terkait IHSG dan juga saham-saham bagus, boleh klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya untuk channel Invest Saham, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, kita lanjut ya. Kita sudah bahas IHSG ya, apa yang menyebabkan IHSG ini turun. Itu adalah saham brand ya. Nah, ketika brandnya mulai naik lagi sejak 10 Juni 2024 dan ketika naik ini pasti market cap-nya akan semakin tinggi lagi, bahkan berpotensi bisa juga mengalahkan BBCA. Jadi kalau misalkan Bank BCA itu tidak naik harganya tapi brandnya malah naik, maka kemungkinan besar brand bisa lagi mengalahkan market capitalnya BBCA. Sehingga nantinya ketika brand ini turun lagi, maka IHSG pun akan merah. Seperti itu guys ya. Ini terkait IHSG dan juga brand, apa korelasinya ya. Semoga teman-teman paham ya. Nah, kita akan lanjut ke BBRI. Saham BBRI melesat 4,68%, transaksi tembus 1 triliun. Lalu kita melihat juga ya ada pemberitaan terkait jajaran direksi BRI kompak borong saham hingga miliaran rupiah. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat saham bagus sedang turun itu jangan takut gitu guys ya. Karena ketika harganya sudah naik maka teman-teman akan menyesal ya. Wah, kemarin harganya di 4.100 ya, bahkan sempat ke 4.000 sekian, misalkan 4.080 ya, 4.090. Wah, nyesel nih saya nggak beli ya, padahal masih ada cash di RDN. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya, bagaimana cara untuk melakukan averaging down yang paling efektif, lalu bagaimana caranya untuk entry gitu ya, bagaimana untuk caranya kita menentukan harga termurah dari saham yang downtrend gitu guys ya, dan kapan waktu terbaik untuk beli saham. Itu adalah ketika ada technical rebound di saat harga sahamnya udah turun gitu ya. Biasanya sih kalau saya melihatnya, kalau misalnya sahamnya udah turun di atas 10%, biasanya akan ada technical rebound tuh. Atau sahamnya turun 10% ya sudah 4 hari turun ya berturut-turut, misalkan turun 3%, 3%, 3% ya, berarti kan 12% kalau 4 hari. Nah, kalau misalkan harga sahamnya udah turun 12% dan ada technical rebound di next day-nya, itu berarti ada potensi kenaikan. Seperti itu guys ya, bisa dilihat dari satu faktor itu, tapi sebenarnya saya punya banyak cara gitu ya, bukan hanya satu faktor saja, tapi banyak faktor lah yang bisa menunjukkan kepada kita saham yang bisa bangkit lagi dari fase downtrendnya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya dari volume saham BBRI di beberapa hari ke belakang ya, di 3 hari sebelumnya, ini sebenarnya ada akumulasi yang cukup bagus dari investor asing. Meskipun, ingat guys ya, meskipun terdata investor asing masih net sell di BBRI, tapi ternyata investor asing itu sudah mulai net buy di perbankan lainnya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, brand dan BBRI ini masih net sell asing. Untuk brand itu 113 miliar rupiah, sedangkan BBRI net sell 102 miliar rupiah. Tapi ya guys ya, yang menarik adalah
BBCA ini sudah net buy asing 555 miliar. Lalu ada Bank Mandiri dan juga BBNI juga net buy asing 113 miliar dan 72 miliar ya guys ya untuk BBNI. Lalu ada Aman Mineral yang meskipun hari ini turun 6% tapi ternyata masih diakumulasi oleh investor asing 372 miliar rupiah. Ya untuk Aman berhati-hati aja gitu guys ya. Tapi untuk saham-saham big caps ini masih sebuah peluang yang sangat bagus. Ya mungkin besok kita akan bahas Bank Mandiri, besoknya lagi mungkin kita bahas BNI dan juga BBCA ya. Bagaimana strategi terbaik untuk kita masuk di saham-saham big banks tersebut ya guys ya. Mumpung libur besok kita akan bahas secara detail. Nah, jadi kembali lagi ke BBRI ya, ketika harga BRI-nya ini turun anjlok dalam ya, teman-teman harus punya range pembelian gitu ya. Apakah masuk ke dalam range pembelian teman-teman atau tidak? Nah, kalau misalkan harga sahamnya sudah naik seperti ini, berarti range-nya kan sudah ketinggalan. Otomatis teman-teman sudah ketinggalan kereta gitu ya. Karena kemarin kan naik 4,15% dan hari ini juga naik 3,98% ya. Berarti total kisaran 8% nih 2 hari perdagangan ya di BBRI sudah cuan 8%. Kalau misalnya teman-teman buy on weakness di harga yang cukup murah di 4.090 sampai di 4.100-an seperti itu. Nah, oke guys, jadi kalau misal kita perhatikan ya, secara overallnya sebenarnya di BBRI meskipun investor asingnya masih net sell ya, investor asing sudah masuk di BCA, Bank Mandiri dan juga BBNI. Berarti ini adalah sinyal positif juga sebenarnya untuk BBRI. Kalau misalkan kita lihat secara overall dari broker summary, BBRI ini sebenarnya sudah diakumulasi ya, meskipun masih small accumulation seperti itu guys ya. Jadi BBRI ini sudah mulai dilirik lagi gitu ya, meskipun masih small accumulation seperti itu guys ya. Gak masalah, ini adalah awal dari kenaikan saham BBRI. Meskipun kita melihat ya masih ada potensi IHSG ini akan tertekan ya. Tapi ya kita apa ya, kalau misalkan diistilahkan ya, sebenarnya kita senang aja kalau misalkan BRI naik ya di bulan Juni ini, ya di akhir Juni atau di Juli nanti ya. Kalau misalkan memang bisa rebound lagi nih ya ke level 6 ribuan, ya kita senang-senang aja karena kita juga sudah ambil di harga bawah. Tapi kita pun ada sedihnya. Sedihnya apa? Sedihnya kita nggak bisa beli banyak gitu ya 4 bulan berturut-turut. Kalau misalkan BRI-nya nanti di bawah gitu ya, di harga bawah, kita bisa beli BRI ini di harga 4 ribuan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi kalau misalkan langsung naik guys ya, 1 bulan langsung naik misalkan ya beberapa minggu ke depan, nah otomatis kita belinya juga tidak terlalu full gitu ya. Bahkan ada banyak sekali kesempatan yang terlewatkan ya di saham-saham bagus ketika harga sahamnya sedang turun gitu guys ya. Nah ini update yang hari ini kita ini ya ke teman-teman ya. Update terbaru terkait saham BBRI, kenapa naik ya juga tersengat kemarin ada informasi di mana Bank Indonesia menahan BI rate-nya ya dan tidak menaikkan kembali meskipun USD IDR itu IDR-nya masih keok gitu guys ya, masih melemah IDR-nya atau Indonesian rupiahnya masih melemah. Oke guys, nah itulah ya, nanti kita akan bahas prospeknya di akhir, bagaimana kedepannya, bagaimana strateginya kita akan bahas juga. Kita bahas dulu saham SMDR. Nah, SMDR juga kemarin sempat turun mengikuti turunnya IHSG gitu guys ya. Tapi di tanggal 20 Juni ini mulai menarik ya, sudah ada kenaikan 1% dan hari ini lanjut naik 9,49% gitu guys ya. Dan sebenarnya ya seharusnya SMDR ini bisa naik ya kalau misalkan IHSG-nya tidak turun ya. Seharusnya SMDR ini menjadi salah satu saham yang terus naik dan tidak turun, tapi karena IHSG-nya turun, maka banyak investor yang mungkin mengamankan asetnya, take profit di SMDR, lalu harga SMDR-nya turun, gitu ya. Maka dari itu, ketika IHSG mulai naik lagi, ini kesempatan yang sangat bagus ya sebenarnya untuk kita bisa akumulasi saham-saham yang naiknya belum terlalu signifikan, ya. Atau kemarin yang turunnya cukup dalam juga itu sebenarnya kesempatan bagus. Nah, SMDR ini mengalami kenaikan akibat harga jasa kontainer ya, maksud saya. Jasa kontainer itu mengalami kenaikan ya akibat adanya huru-hara di Laut Merah gitu guys ya. Militan Houthi itu semakin besar ya militannya dan mereka masih ya membombardir kapal-kapal milik Amerika dan juga sekutunya yang mau melewati terusan Suez gitu guys ya. Jadi ya ini akibat dari adanya perlawanan gitu ya menentang genosida di Palestina, sehingga ya kalau misalkan ini tidak didamaikan ya, kalau misalkan
Palestina dan Israel ini tidak didamaikan, maka ya hal ini akan terus-menerus beruntun ya guys ya, dan sehingga kapal-kapal milik Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa melewati jalur tercepat untuk perdagangan ekspor dan juga impor. Sehingga ya kapal-kapal Amerika ini harus melewati Afrika Selatan, dan itu jarak yang lebih jauh lagi, waktu yang ditempuh juga lebih lama, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang, baik itu ekspor maupun impor, itu akan lebih tinggi gitu ya. Misalkan Amerika tadinya beli barang dari Cina itu misalkan $500 gitu ya, tapi karena kapal Amerikanya tidak bisa mengangkut barang dari Cina dan harus melewati Afrika Selatan, maka naik harganya dari $500 menjadi $700 ya, akibat waktu yang ditempuh semakin lama dan juga biayanya semakin tinggi. Nah, ketika harga dari sebuah komoditas itu mengalami kenaikan, maka teman-teman harus peka gitu guys ya terhadap sahamnya. Apalagi sahamnya rutin bagi dividen dan juga bagus, maka seharusnya teman-teman tidak takut ya untuk buy on weakness di saham yang bagus, apalagi sahamnya rutin bagi dividen. Ingat guys, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga tinggi. Itu prinsipnya gitu guys ya. Jadi jangan lupa prinsip tersebut, sehingga nanti kalau misalkan teman-teman beli saham bagus dan harga sahamnya turun, teman-teman akan melihat ini sebagai peluang, bukan sebagai ketakutan gitu ya. Wah, takut nih harga sahamnya turun dalam lagi ya. Kalau misalkan turun dalam berarti kan peluang juga gitu ya untuk kita bisa beli saham bagus di harga murah ya. Kalau misalkan sudah beli sahamnya di harga murah, nanti tinggal beli lagi di harga yang lebih murah lagi. Seperti itu guys ya, karena pastinya ada potensi kenaikan. Ya ingat ya kata Warren Buffett, jangan sampai Anda kehilangan uangmu ya, don't lose your money. Jadi untuk opsi cut loss di saham yang punya di saham yang punya fundamental bagus dan rutin bagi dividen, itu peluang untuk cut loss-nya sebenarnya kecil gitu guys ya. Lebih baik kita buy and hold, lalu ketika naik ya kalau misalnya teman-teman mau jual ya silahkan jual gitu ya. Yang penting jangan jual ketika cut loss gitu ya. Ini korelasi ya antara harga komoditas, harga jasa dengan saham itu sendiri gitu guys ya. Karena market pastinya akan melihat ini sebagai update berita ya, update dari sebuah peluang ya kinerja, peluang kinerja yang akan dihasilkan oleh SMDR dan juga Temas tentunya ya. Tapi Temas kita nggak bahas sekarang ya, ini sama aja sebenarnya. Temas juga kemarin kita lihat naik ya, entah hari ini saya belum cek untuk Temas. Nah, kalau misalkan kita lihat dari IDR ya guys ya, atau Indonesian Rupiah, memang kemarin sempat menguat ya, per hari ini pun bahkan sempat menguat ke 16.440, tapi kembali melemah guys ya. Kalau di 5 hari perdagangan sih kita bisa lihat jelas bahwa memang dolar ini masih cukup kuat ya, meskipun ada isu terkait dedolarisasi yang dikembangkan dan juga dipopulerkan oleh Rusia ya, oleh Presiden Vladimir Putin gitu ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana korelasinya kalau misalkan memang terjadi dedolarisasi besar-besaran ya terhadap DXY, bagaimana korelasinya terhadap saham, nanti kita akan bahas juga ke teman-teman. Oke guys, jadi congrats ya buat teman-teman yang sudah buy on weakness saham BBRI, BNI, Mandiri dan juga BBCA di harga murahnya. Teman-teman bisa dapat harga termurah dan tinggal di hold aja untuk mendapatkan kenaikan dari capital gain dan juga berpotensi dapat dividen rutin secara terus-menerus jika melakukan dividen investing. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.